Provinsi yang terletak di barat Pulau Sumatera, sejak dahulu dikenal banyak menyimpan berbagai kekayaan alam dan budaya. Dengan luas wilayah sekitar 19.787,7 km persegi, yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, dilintasi oleh pegunungan Bukit Barisan, sangatlah strategis. Kota Bengkulu merupakan kota yang sibuk dengan aktivitas administrasi, pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan tanpa meninggalkan aspek budaya yang positif. Bandara Fatmawati Soekarno yang berjarak 14 km dari pusat kota telah dipersiapkan menjadi bandara internasional. Dengan terjadwalnya penerbangan Jakarta-Bengkulu setiap hari, membuktikan tingginya tingkat lalu lintas investasi di provinsi ini. Keistimewaan Provinsi Bengkulu di sektor pariwisata, sejarah, dan sumber daya lainnya, jika dikemas dan dipasarkan secara internasional, dapat dipastikan menjadi kekuatan perekonomian baru di Pulau Sumatera. Dari sisi budaya, Bengkulu memiliki keunikan tersendiri. Arsitektur rumah adat Bengkulu dibangun dari kayu dan berbentuk panggung. Sedangkan pakaian khas masyarakat Bengkulu adalah semacam kebaya lengkap dengan hiasan kepala berukir kuning keemasan dibalut dengan kain besurek, yaitu kain khas Bengkulu. Kain besurek merupakan kain batik yang memiliki motif seperti huruf Arab, namun tidak memiliki arti. Kain ini dibuat dengan cara tradisional dengan bermacam corak dan warna. Secara umum, kain besurek merupakan identitas regional masyarakat Bengkulu. Makanan khas dari Bengkulu juga memiliki aspek historis yang menarik. Sejak dahulu, para raja telah mengenal kue tart Bengkulu yang dibuat dari bahan tepung terigu. Salah satu hal yang unik adalah cara membuatnya dengan tetap mempertahankan alat masak tradisional, yaitu oven arang. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan cita rasa dari tart Bengkulu ini, maka pemerintah telah membuat berbagai inovasi resep tanpa merusak tata cara memasak tradisional sebagai salah satu warisan budaya. Kini tart Bengkulu telah menjadi oleh-oleh khas bagi para turis yang datang ke kota Bengkulu. Salah satu budaya Bengkulu yang patut dilestarikan adalah tarian Soja Sipai. Tarian ini bermakna penghormatan terhadap wafatnya Hasan dan Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW dalam peperangan di Gurun Karbala. Keseragaman gerak dan dinamika tarian Soja Sipai biasa disajikan pada acara tahunan yang disebut Festival Tabot. Bengkulu merupakan salah satu saksi mata jatuh bangunnya Republik tercinta dengan diasingkannya Bung Karno ke Bengkulu oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1938 hingga 1941. Bung Karno ditempatkan di sebuah rumah yang sampai saat ini tetap dipertahankan keasliannya sebagai salah satu aset sejarah. Rumah yang kini berfungsi sebagai museum menyimpan berbagai peninggalan, seperti sepeda, lemari kayu, pakaian, buku-buku berbahasa Belanda, dan tak lupa ruang tamu
di mana beliau sering duduk dan memikirkan nasib negeri Ibu Pertiwi. Ibu Negara Republik Indonesia yang juga dianugerahi gelar pahlawan bangsa adalah Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Putri Bengkulu yang lahir di Bengkulu tahun 1923 bertemu Bung Karno saat beliau dalam masa pengasingan. Sang saka merah putih yang berkibar pada hari kemerdekaan adalah buah tangannya. Di usia yang masih muda, Fatmawati mendampingi Bung Karno yang mengemban tugas mulia untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Selama di Bengkulu, tepatnya pada tahun 1938, Bung Karno yang berlatar pendidikan sebagai insinyur bangunan sempat merenovasi sebuah masjid tua yang berada di tengah kota Bengkulu. Masjid Jami ini dikenal juga sebagai Masjid Bung Karno. Selain bertindak sebagai arsiteknya, beliau juga mengawasi pembangunan dan memilih sendiri bahan-bahan yang digunakan. Di ujung Jalan Ahmad Yani, terdapat monumen Thomas Parr yang dibangun untuk menghormati gubernur Inggris yang tewas dalam sebuah peristiwa pemberontakan. Benteng Marlborough terletak tidak jauh dari monumen Thomas Parr. Benteng megah yang dibangun pada tahun 1713 hingga 1719 ini menjadi pusat pertahanan dan pendudukan tentara Inggris di Bengkulu. Benteng yang berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 240 meter dan lebar 170 meter ini didirikan oleh The British East India Company. Sebenarnya Benteng Marlborough dibangun untuk menggantikan Benteng Fort York yang berdiri sebelumnya. Benteng Marlborough pernah dua kali jatuh ke tangan para penyerangnya. Pertama, pada tahun 1719 oleh pemberontak lokal, dan pada tahun 1760 oleh armada Prancis. Pada tahun 1825, benteng ini direbut Belanda hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942. Benteng ini turut menjadi saksi mata perjalanan hidup proklamator Republik Indonesia, Bung Karno. Beliau diinterogasi dalam salah satu ruangan sampai akhirnya dipindahkan ke sebuah rumah di pusat kota Bengkulu. Pada masa kemerdekaan, benteng ini pernah digunakan oleh kepolisian Indonesia sebagai markas besar di Bengkulu, sebelum akhirnya diperbaiki dan menjadi cagar sejarah. Saat ini, Benteng Marlborough merupakan aset tak ternilai yang menyimpan fakta sejarah. Peninggalan benda-benda bersejarah dan salinan surat-surat dari masa pemerintahan Inggris dapat Anda saksikan di sana. Panorama yang mempesona nampak jika Anda berada di atas tembok Benteng Marlborough. Secara umum, Benteng Marlborough merupakan salah satu landmark dan identitas dari kota Bengkulu. Di belakang sebuah gereja kecil, terdapat sebuah areal makam Inggris. Pada akhir abad ke-18, disinilah kaum kolonial Inggris yang sebagian besar tewas akibat terserang malaria dimakamkan. Menurut dugaan, 3 dari putra Gubernur Raffles juga dimakamkan di sini. Salah satu bukti kejayaan pemerintahan Inggris di Bengkulu adalah kediaman Gubernur Raffles. Rumah ini dibangun dengan gaya kolonial yang megah. Bagian dalamnya dipenuhi oleh perabotan berukir dengan cita rasa tinggi. Ruang-ruang luas yang didesain dengan megah memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan gubernur dengan para perangkatnya. Pemerintah berencana untuk menjadikan kediaman Gubernur Raffles ini sebagai salah satu aset konservasi sejarah dan wisata andalan di Bengkulu.
Tapak Padri merupakan sebuah situs yang berkenaan dengan kejayaan Islam di Bengkulu. Salah satu pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran merebut kemerdekaan adalah Sentot Ali Basya, yang wajar untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Makam Sentot Ali Basya yang dibangun dengan artistik adalah sebagai penghormatan atas perjuangan beliau dalam membela rakyat Bengkulu pada masa penjajahan. Kota tua dengan detail arsitektur bernuansa oriental dapat Anda saksikan di Kampung Cina yang terletak tidak jauh dari lokasi Benteng Marlborough. Pemerintah Bengkulu tetap berusaha mempertahankan bentuk fisik bangunan di daerah tersebut sebagai cagar budaya. PLTA Musi merupakan pusat listrik bertenaga air yang dibangun dengan megah di daerah Kepahyang. PLTA Musi yang diresmikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Oktober 2006 telah menghasilkan tenaga listrik sebesar 3 kali 70.000 watt dengan peak load sebesar 60 megawatt. Dengan adanya PLTA tersebut, aliran Sungai Musi mampu dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana interkoneksi untuk daerah Sumatera bagian selatan, Sumatera Barat, dan Riau. Potensi yang besar terbukti dengan sudah beroperasinya beberapa tambang batubara di Provinsi Bengkulu. Dibantu dengan teknologi modern dan tenaga berpengalaman dari dalam dan luar negeri, Bengkulu telah menghasilkan batu bara yang berkualitas ekspor. Dengan perkiraan cadangan sebesar lebih dari 170 juta ton, maka sangat diharapkan bantuan investor dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. Pemerintah dan pihak terkait telah berupaya agar kegiatan penambangannya tidak merusak kelestarian lingkungan. Pasir besi merupakan salah satu potensi andalan Provinsi Bengkulu. Kualitas yang tinggi dari bahan tambang yang dihasilkan dan kemudahan transportasi sangat menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Hal ini ditunjang oleh lokasi penambangan pasir besi yang cukup dekat dengan garis pantai, sehingga transportasi melalui laut sangat memungkinkan. Namun hasil tambang tersebut masih minim dibandingkan dengan perkiraan potensi yang belum tergali. Bahan baku semen yang saat ini sedang dalam penelitian telah memberikan harapan potensi unggulan baru yang menjanjikan. Dengan melihat besarnya mineral yang terkandung, Provinsi Bengkulu mengundang masuknya investasi luar maupun dalam negeri untuk bersama-sama membangun potensi pertambangan secara lebih maksimal.